Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah penambangan data bersama saya Latifah Alfat. Oke, untuk pertemuan pertama, kita akan mempelajari mengenai pengantar penambangan data. Tujuan pembelajaran pertemuan pertama ini adalah satu, memahami dasar-dasar penambangan data secara umum, kedua, memahami sejarah penambangan data dan perkembangannya, ketiga, menganalisis metode penambangan data mulai dari klasifikasi, regresi, klaster, analisis asosiasi, dan juga deteksi anomali. Nah, untuk pengantar dasar penambangan data, yang pertama ya, kita membahas mengenai data. Data itu telah berkembang ya menjadi sangat besar di basis data sektor komersial dan ilmiah. Nah, ini erat kaitannya dengan meningkatnya teknologi untuk menghasilkan dan mengumpulkan data. Ada slogan yang berkembang di perkembangan data ini, yaitu kumpulkan data apapun, kapanpun, dimanapun. Nah, lalu ekspektasinya adalah data yang terkumpul akan bernilai sesuai dengan tujuannya. Ada beberapa bidang yang berhubungan data, mulai dari cyber security, e-commerce, traffic pattern, kemudian ada social networking misalkan Twitter, lalu ada sensor networks dan juga computational simulation. Jika kita menilik dari sudut pandang apa itu penambangan data, ada dua jenis. Yang pertama dari komersial, yang kedua dari ilmiah. Dari sisi komersial, data dikumpulkan dan di warehouse atau digudangkan. Contohnya adalah data web, kemudian data pembayaran pada department atau grocery store atau e-commerce, dan juga data pada kredit untuk pemilik credit card ya. Kemudian juga komputer menjadi semakin murah dan powerful. Juga ada tekanan kompetitif yang semakin kuat. Nah, untuk di bidang sudut pandang ilmiah, ya, penambangan data itu data dikumpulkan dan disimpan dengan kecepatan yang tinggi. Nah, ini di support juga oleh remote sensors pada satelit ya, misalkan di sini NASA. Kemudian ada juga teleskop yang memindai langit sehingga kita mendapatkan ya data survei langit. Lalu ada data biologi yang keluarannya besar atau high throughput. Ada data simulasi ilmiah juga. Data mining atau penambangan data ini membantu ilmuwan. Di antaranya yang pertama untuk menganalisa secara otomatis dari dataset yang masif dan juga membantu dalam pembuatan hipotesis. Perkembangan data ini menjadi suatu kesempatan untuk meningkatkan produktivitas. Seperti dilansir dari McKinsey Global Institute, Big Data, the next frontier for innovation, competition, and productivity, di mana Big Data berkembang dengan sangat besar. Dalam hal ini, $600 dapat digunakan untuk membeli sebuah disk drive yang dapat menyimpan semua musik di seluruh dunia. Kemudian ada 5 billion atau 5 miliar pengguna handphone di tahun 2010, 30 billion atau 30 miliar konten yang disebar di Facebook setiap bulannya, 40% perkembangan dari global data, di mana untuk IT memakan 5%. 235 terabyte data dikumpulkan oleh US Library of Congress di tahun 2011. Selain itu ada 15 dari 17 sektor di US atau di Amerika Serikat, di mana data yang disimpan oleh perusahaan lebih dari yang disimpan oleh US Library of Congress. Berkembangnya big data juga berimbas pada kesempatan untuk menyelesaikan masalah yang besar di masyarakat, seperti meningkatkan healthcare atau pelayanan kesehatan dan juga mengurangi biayanya.
memprediksi impact atau dampak dari perubahan cuaca, kemudian untuk mencari alternatif untuk sumber energi hijau. Selain itu juga Big Data bisa mengurangi yang namanya kelaparan dan juga kemiskinan dengan meningkatkan produksi agrikultur. Definisi penambangan data adalah ekstraksi non-trivial atas informasi data implisit yang sebelumnya tak diketahui dan berpotensi memberikan manfaat. Eksplorasi dan analisis secara otomatis atau semi-otomatis atas dasar data berukuran besar untuk menemukan pola berarti. Nah, dimulai dari input data, kemudian masuk ke proses data preprocessing, kemudian menuju ke proses data mining. Selanjutnya, masuk ke post processing untuk kemudian diambil informasinya. Pada proses data preprocessing, kita menemukan yang namanya feature selection, dimensionality reduction, normalization, dan juga data subsetting. Pada post processing terdapat proses filtering patterns, visualization, dan juga pattern interpretation.